Baik, itulah tadi pemirsa pernyataan dari Pak Kasmujo yang kemudian dikunjungi oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mas Andi, sebelum tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Komarudin, nggak pansos kok. Memang motivasinya hanya pengen menjadi penengah aja, biar nggak selalu gaduh, tidak terus-menerus bergulir, kasusnya semakin meluas soal ijazah Pak Jokowi ini. Termasuk yang kita ingin tahu, Pak Jokowi langsung mengambil langkah loh ketika gaduh ini bertemu langsung dengan Pak Kasmujo. Apa kemudian pesan yang ingin disampaikan? Jadi begini, kalau Bu tidak membuat gaduh, mau jadi penengah, ini malah menjadi penambah gaduh. Oh gitu? Pertama, kan sudah di Solo, ya kan, kemudian di Jakarta. Ijazah asli itu ada di Bareskrim ya. Ada di Bareskrim, ya, sedang uji lapor dan sebagainya. Ya, ini sekarang ada tambahan dengan Sleman, ya kan. Yang digugat pula ada Pak Kasmujo yang sudah sepuh beliau itu, ya kan, beliau lagi sakit juga pula. Pak Jokowi yang merasa kenapa beliau-beliau ini kok digugat gitu loh. Kenapa nggak langsung saja digugat ke saya, kan begitu. Kenapa institusi UGM yang digugat, ya kan. Padahal pada saat itu UGM juga sudah memberikan kok informasi kalau ijazah asli itu adalah yang pegang adalah Pak Jokowi sendiri. Dimanapun, di universitas manapun juga begitu gitu loh. Mintalah sama Pak Jokowi gitu kan. Ya. Kalau mintanya baik-baik ya mungkin aja bisa diinin. Tapi ini kan kelihatannya kan arahnya kita tahu ini gitu loh. Bagaimana mendiskreditkan beliau gitu loh, sebagai ya mantan kepala negara. Karena ada aspek-aspek lain lah secara politis yaitu di belakang itu semua gitu loh. Ya kalau kembali tadi Pak Komarudin ya itu hak beliau sebagai warga negara ya untuk melaksanakan kewajiban dia. Tapi gini, ini zamannya post-truth. Segala sesuatu yang bersifatnya yang hoax itu kalau terus-menerus dibicarakan akhirnya bisa menjadi kebenaran gitu kan. Ini harus dikelirkan betul. Pak Jokowi juga mengetahui hal seperti ini, maka dia harus menjelaskan hal itu. Menyadari dan harus menjelaskan. Ya, ini sangat baik, pembelajaran sangat baik kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya kita itu mempunyai hak loh. Sebagai warga negara juga untuk membela diri gitu. Untuk mengungkapkan kebenaran itu di mata hukum. Baik. Mas Heri, ini yang dipersoalkan ijazahnya Pak Jokowi yang asli sudah di Bareskrim. Tapi kalau secara posisi hukumnya bisa tidak sih atau memungkinkan tidak ijazah asli itu sudah saja ditunjukkan begitu ke publik? Atau masih ada prosedur hukum yang harus dilewati terlebih dahulu? Tidak semudah itu kemudian? Iya, mungkin kalau pertanyaan itu ijazah saya, mungkin saya langsung bisa menjawabnya Mbak. Saya tunjukkan saja gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu ini narasi apa yang dibangun oleh Pak Jokowi gitu. Sehingga tidak kemudian serta-merta permintaan, request dari para pihak yang sebelumnya bahkan sebelum Pak Komarudin kan sudah ada juga kan. Tapi tidak dikunjung ditunjukkan gitu. Sehingga ini yang kemudian jadi berlarut-larut dan akhirnya ada posisi memang bisa diajukan secara legal formal. Ya, secara konstitusi memang dilindungi, ada orang yang menggugat, itu hal yang biasa. Tapi kan tentunya hal ini kan berpijak pada katakanlah bukan sebenarnya ranah yuridis semata begitu ya. Ini kan kalau kita mau tarik sebenarnya muncul jadi ranah hukum karena memang persoalannya jadi rumit seperti itu yang sebenarnya sangat sederhana gitu. Tapi sekali lagi ini masing-masing punya hak hukum nih. Pak Jokowi merasa bahwa saya punya hak hukum tidak mau menunjukkan kepada Anda begitu. Ini yang jadi persoalannya. Padahal tadi kalau kita bilang kayak berkali-kali mungkin dalam setiap perbincangan mengenai ijazah Pak Jokowi kan sederhananya tinggal ditunjukkan clear semua kan begitu. Tapi ada kata tapi lagi nih karena beliau ternyata bertahan dengan positioning tadi. Mungkin malah muncul ada gugatan dan sebagainya. Mungkin kita anggap secara positifnya begini Mbak Ken. Berarti mulai terpaksa dan dipaksa untuk menunjukkan bukti aslinya. Itu saja harapannya agar perdebatan ini pun segera selesai karena banyak juga hal lain yang perlu untuk difikirkan. Ya bukan berarti urusan ijazah Pak Jokowi menjadi tidak penting begitu ya, tapi banyak strategi pemberantasan korupsi kita yang masih belum clean and clear begitu ya, masih banyak oknum-oknum di sana yang para pejabat publiknya juga masih koruptif begitu kan. Saya rasa itu yang perlu kita ingatkan juga bahwa kita membahas kasus ini ya kita tunggu proses hukumnya tadi dan dengan cara hukum tadi mungkin akan ada celah untuk membuka pintu di mana bukti tadi bisa dihadirkan dengan dengan legal formal yang benar begitu ya. Dan ini juga untuk
mengunci ataupun memutus rantai persoalan dalam lingkaran, dalam tanda petik mohon maaf ya, lingkaran setan dari perdebatan hukum ini. Soal ijazah ya, tentang ijazah tadi. Karena memang kalau bicara tentang asli atau tidak asli, berarti kan asli atau palsu, maaf. Asli atau palsu itu kan berarti harus ditunjukkan yang otentik dulu. Sebagai pembanding tadi. Nah, saya rasa kalau itu sudah ada, bahkan levelnya adalah uji forensik, maka nilainya ada kekuatan pembuktian di sana. Karena ini kan sudah masuk ke ranah hukum ya. Karena sudah masuk ke ranah hukum, artinya ada prosedur yang kemudian harus diikuti. Tidak semudah itu juga bisa menunjukkan ijazah aslinya, begitu Mas Edi? Iya, padahal tadi seharusnya kalau sebelum masuk ranah hukum, justru itu bisa diambil seharusnya. Tapi karena ini sudah masuk ranah hukum, terpaksa harus memang begini prosesnya. Tidak bisa kita bypass, tidak bisa kita abaikan. Memang begitulah cara bekerja hukum dan cara berpikir hukum begitu. Baik, karena ini sudah terlanjur masuk ke ranah hukum. Nah, Bang Komarudin, kita juga masih ingin tahu, kalau tadi sudah disampaikan efek-efek ataupun juga dampak yang kemudian menimbulkan keresahan secara pribadi dari Bang Komarudin dan juga kantor hukumnya sehingga kemudian menggugat UGM. Nah, memang ada hubungan keterikatan apa sih dengan Pak Jokowi, Bang Komarudin dan juga UGM? Kalau tadi Mas Andi juga sampaikan, kenapa tidak yang digugat saja Pak Jokowi, kenapa harus UGM? Terima kasih. Kenapa saya harus menggugat UGM? Karena UGM lah yang bisa menentukan asli atau palsu. Karena dia yang bikin ijazah itu. Yang jelas kalau Jokowi kan Jokowi sudah mengatakan bahwa jasa saya asli. Iya. Sementara yang lain mengatakan tidak asli. Oleh karena itu, ya kita harus buktikan nanti di pengadilan. Oleh karena itu kami punya tuntutan kepada rektor UGM agar nantinya membawa duplikat ijazah daripada Jokowi. Jadi setiap ijazah itu kalau kita tamat itu ada fotokopinya disimpan di kampus. Ya, mungkin disimpan di perpustakaan atau bagaimana, itu pasti ada di situ. Nah, yang kedua, ada lagi namanya skripsi. Itu nanti bisa diuji forensik semua. Kapan dibuat, kapan di apa dan sebagainya. Kemudian ada lagi namanya KRS, kartu rencana studi. Ya mungkin masih ada di sana. Kemudian ada lagi nama data waktu dia KKN. Betul nggak pernah dia KKN? Karena itu selalu yang dipermasalahkan di publik. Iya, bahwa tidak pernah KKN lah, apalah dan sebagainya. Kemudian daftar nama waktu sistem penerimaan siswa baru atau CPN baru, kalau ada, saya pikir ada. Kenapa? Karena UGM ini merupakan universitas nomor 2 di Indonesia. Tentu kalau nomor 2 dari segi administrasi itu sudah administrasinya sangat bagus sekali. Karena itu sudah mendapatkan, saya baca di ChatGPT itu sudah memiliki ISO. ISO itu berarti memiliki manajemen mutu. Cuma Mas Andi ini suka juga bikin gaduh, karena kalau kita ada yang menggugat dia yang marah-marah. Ini jadi siapa ini yang bikin gaduh ya? Sumber kegaduhan termasuk ini semuanya. Oke, baik. Iya, seperti itu. Oke, jadi semakin banyak pihak yang kemudian menaruh perhatian, semakin gaduh pula persoalan dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini. Boleh saya ngomong? Boleh, tapi usai jeda Mas Andi, karena kita juga ingin tahu bagaimana kemudian rencana dan langkah dari Pak Jokowi untuk menyikapi kegaduhan yang sudah terlanjur terjadi di tengah masyarakat ini. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.